Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Desi Desu. Kali ini saya akan memberikan materi bab 2, kelanjutan dari materi yang saya berikan kemarin, yaitu menggambar ragam hias. Baik, kita mulai. Nah, di sini saya akan mengulang kembali apa yang telah saya jelaskan pada pertemuan kemarin. Yang pertama yaitu apa itu ragam hias. Ragam hias atau ornamen adalah suatu motif hias tertentu yang diterapkan pada bidang atau benda yang berfungsi sebagai penambah nilai estetis atau penghias. Jadi ornamen itu atau ragam hias adalah suatu motif yang ada di benda-benda di sekitar kalian, seperti misalnya taplak meja. Kalau kalian lihat di sana ada motif-motif flora, fauna, geometris atau figuratif. Nah, ragam hias itu ya motif hias itu yang ada di sana ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada 4 objek ragam hias. Kemarin kita membahas untuk objek flora dan fauna ya. Untuk pertemuan kali ini kita nanti akan membahas geometri dan figuratif. Nah, ini kan saya ulang kembali. Jadi ragam hias flora itu dari tumbuhannya, bisa dari daunnya, pohonnya, batangnya, buah-buahan dan bunga. Nah, itu bisa diperoleh dari bentuk-bentuk yang ada di tumbuhan. Contohnya yang kemarin saya kasih itu ada ini daun yang menjalar batangnya. Ini juga dari daun, dari bunga. Ini bisa dari akar atau bisa juga dari batangnya dan daun-daunnya. Kemudian ragam hias fauna yaitu ragam hias dari hewan. Nah, diciptakan dari pengubahan benda asalnya itu binatang, bisa binatang air, darat maupun udara. Contoh-contoh dari ragam hias fauna, ini kemarin ada burung, ikan, kerbau, ada ular. Nah, di sini masih kelihatan sekali bentuknya itu hewan, namun digayakan ya, diberikan hiasan-hiasan. Nah, ini baru masuk ke ragam hias geometris. Jadi ragam hias geometris itu merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris, kemudian digayakan sesuai dengan imajinasi atau selera pembuatnya. Bentuk-bentuk geometris itu yang apa aja sih? Misalnya kayak segitiga, lingkaran, persegi. Nah, layang-layang, jajar genjang seperti itu masuk ke geometris ya. Kemudian ini ada contoh dari ragam hias geometris. Nah, ini semua ini masuk ke geometris seperti ini bentuknya. Kemudian lanjut ke ragam hias figuratif. Bentuk dari motif ragam hias figuratif adalah objek manusia yang digambar dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Jadi untuk figuratif ini kita menggunakan manusia sebagai objek yang digambar. Tadi kan sudah ada hewan, tumbuhan, geometris, dan manusia. Itu manusia figuratif ya, figur seorang manusia. Contohnya ini Ibu dapat dari Batik Darmo, jika kalian sudah ada yang pernah mampir ke sana. Nah, ini ada contoh ragam hias figuratif seperti ini. Ini terlihat manusia ya, proporsi tubuhnya seperti ini. Ini ada anak-anak. Nah, ini juga ada figuratif ibu-ibu yang menjual jajanan pasar, nah atau juga minuman ini ya. Kelihatan pokoknya itu kalau objeknya manusia itu namanya figuratif. Nah, kemudian ini akan Ibu ulang sedikit.
Jadi kemarin ada 4 cara pengubahan benda asal menjadi ragam hias. Ada simplifikasi, stilisasi, distorsi, dan destruksi. Yang pertama, simplifikasi itu kita punya objek, kita sederhanakan bentuknya. Seperti ini contohnya. Ya, sudah diamati. Kemudian ada stilisasi. Stilisasi itu menghias bentuk dasar dengan cara diberi hiasan di dalam atau di sekitarnya. Ciri khas stilisasi itu bentuknya masih terlihat. Oh, itu bentuknya buah mangga, itu bentuknya kucing, bentuknya bunga. Nah, seperti itu. Stilisasi itu bentuknya masih kelihatan tapi kita beri hiasan. Bisa di dalamnya, di samping, di sekitarnya, seperti ini contohnya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga ada distorsi. Distorsi di sini itu kita melukiskan objeknya itu dilebih-lebihkan ya, dan ditonjolkan bagian bentuk benda yang ingin difokuskan. Nah, di sini distorsi kita bisa membuat bentuk mangganya itu tidak selalu ke bawah. Seperti ini kan ke bawah ya. Bisa kita buat dia itu ke atas seperti ini. Jadi dibolak-balik seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada destruksi. Destruksi ini sudah masuk ke pengrusakan bentuk benda, sehingga sudah tidak mirip dan terciptalah bentuk baru. Destruksi yaitu dirusak ya, jadi bentuknya sudah nggak seperti mangga yang kalau kita lihat sekilas tuh udah ketahuan, oh ini gambar motif mangga. Nah, itu nggak seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada pola ragam hias. Jadi bentuk ragam hias itu pada umumnya memiliki susunan atau pola yang diulang-ulang. Dalam bentuk ragam hias, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang terukur, teratur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti zigzag, segitiga, persegi 4, lingkaran, dan garis silang. Ini ibu ada contoh pola ulang pada ragam hias. Nah, seperti ini itu pola ulang berpotongan. Jadi ada motif A dan B. Ada 2 motif. Itu bergantian ya. Kemudian pola ulang datar, ini sama, cuman bentuknya nanti datar seperti ini. Kemudian pola ulang menyudut, 2 pola itu, nah dibedakan di sini. Misalnya pola A di sini, yang B, lalu A lagi, bisa. Kemudian pola ulang sejajar, ini juga sama. Ada pola A, B, A seperti itu. Lalu pola ulang diagonal, misalnya ini A, ini B, itu juga bisa, atau A, yang ini B, B. Kemudian yang terakhir ada pola ulang melintang. Nah, ini bisa A, B, seperti itu. Nah, ini contoh penerapan pola ulang pada ragam hias. Misalnya kita punya ragam hias A itu flora ya. Kemudian ragam hias B itu fauna. Kita gabungkan. Yang pertama itu polanya dari ragam hias A. Kemudian B, A, lalu B lagi. Nah, ini pola ulang berpotongan ya. Dari 2 motif ragam hias ini kita membuat polanya yang berpotongan seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi dari ragam hias itu sendiri. Fungsinya yang pertama menambah nilai estetis atau keindahan. Ini jelas ya, karena kita sebagai manusia itu pasti memiliki ide-ide dan juga rasa yang kita tuangkan ke dalam suatu benda. Seperti kalau kita melihat karpet atau tas, baju, itu kan kalau gambarnya hanya polos, kita itu melihatnya kurang indah begitu. Maka dari itu manusia memberikan motif pada benda-benda itu. Jadi ini adalah salah satu fungsi dari ragam hias.
Kemudian yang kedua ada fungsi simbolik. Simbolik itu seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini budayanya itu beragam, adat istiadatnya beragam. Misalnya motif ragam hias yang ada di Jawa Timur itu beda dengan Jawa Barat, beda dengan Jakarta atau Bandung. Nah, di setiap daerah itu punya motif yang memiliki nilai-nilai simbolik yang seperti memiliki makna di balik simbol itu tuh apa sih gitu. Kemudian menambah nilai ekonomis. Ini juga merupakan fungsi dari ragam hias. Jika kita ingin membeli sesuatu, kan akan kurang nih kalau benda itu tuh cuman polos. Oleh karena itu kita berikan motif supaya harga atau nilai jualnya itu bisa lebih naik. Kan kalau kita melihat benda dibandingkan antara benda yang tidak ada motifnya dengan benda yang ada motifnya, itu pasti kita akan lebih minat ke benda yang ada motifnya. Karena kalau kita lihat kan juga menjadi menyenangkan seperti itu. Jadi otomatis nilai ekonomis juga akan naik. Kemudian yang terakhir itu mengisi kekosongan pada tampilan benda, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jika ada dua benda, yang satu polos nggak ada motifnya, yang satu ada motifnya, pastikan lebih menarik yang ada motifnya itu. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai ya, sudah Ibu jelaskan materi lanjutan dari materi yang kemarin. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke saya, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, tunggu materi selanjutnya di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.